Wudu yang kita laksanakan itu dengan berbagai macam sunnahnya, semua itu ada syarat sahnya. Nah, apabila ada kekurangan-kekurangan di dalamnya, yakni tidak terpenuhinya syarat-syarat yang akan kita baca ini, maka sebagus apapun cara kita berwudu, maka wudu itu adalah sesuatu yang tidak sah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syurutul wudu'i. Bermula syarat-syarat wudu itu. Adadu syurutil wudu'i. Jumlah daripada syarat wudu itu 15 syaratan. Ada 15, ada 15 syarat. Yang pertama daripada syarat wudu itu adalah al-islamu, Islam. Fala yasihhu min kafirin, maka tiadalah sah wudunya orang kafir. Li'anna al-wudu'a, karena sesungguhnya wudu itu ibadatun, adalah sebuah ibadah. Jadi wudu itu adalah ibadah. Dan ibadah itu diterimanya jika seorang itu adalah muslim, yakni Islam. Taqiru ila niyatin, ibadah yang membutuhkan niat. Jadi syarat yang pertama, syarat sahnya wudu adalah Islam, maka tiada sah wudunya orang yang tidak Islam. Li'annal wudu'a, karena sesungguhnya wudu itu ibadatun, adalah satu ibadah. Taqiru ila niyatin, yang butuh akan niat, yang butuh akan niat. Wal kafiru, sedangkan orang kafir laisa min ahliha, bukan ahli dari niat itu. Maknanya orang yang kafir tidaklah memiliki niat sebagaimana niatnya orang muslim dalam berwudu. Jadi syarat sah yang pertama, orang itu berwudu harus Islam. Islam semua ya? Ya. Alhamdulillah. Yang kedua syaratnya adalah at-tamyizu, yakni tamyiz. Fala yasihhu min ghairil mumayyiz, maka tiadalah sah wudu bagi orang yang tidak mumayyiz. Li'annal wudu'a, karena sesungguhnya wudu itu ibadatun, adalah satu ibadah. Taqiru ila niyatin, yang butuh akan niat. Wa min syurutin niyati, dan termasuk bagian daripada syarat-syaratnya niat adalah tamyizun nawi, yakni orang yang berniat harus mumayyiz. Tahu mumayyiz artinya? Mumayyiz? Mumayyiz itu tidak harus balik, tapi dia bisa membedakannya. Dia orang sudah bisa mengenal ini kotoran, nah begitu. Ya, ini kotoran. Oh, ini air bersih. Nah, kalau orang yang bukan mumayyiz kan seperti anak-anak main. Ada air kencingnya sendiri, ya kan? Di dalam gayung bisa saja dimakan, diminum ya, karena tidak mumayyiz. Nah, mumayyiz itu orang sudah beda. Oh, ini kotoran, nggak boleh dimakan, gitu kan gitu ya. Oh, ini api panas, nggak boleh dipegang. Oh, ini kotoran ya. Nah, itu mumayyiz. Jadi orang itu yang sah wudunya adalah sahnya, yaitu wudunya orang yang mumayyiz. Jadi yang kedua tamyiz ya, tamyiz. Syarat sahnya. Tamyiz ya. Dua. Yang pertama al-islamu, Islam, yang kedua at-tamyizu, ya, mumayyiz. Kemudian yang ketiga, an-naqa'u 'anil haidi wan nifasi. Yakni orang ini harus bersih daripada haid dan nifas. Nah, orang yang haid kalaupun dia berwudu ya tidak sah. Orang yang nifas kalaupun berwudu ya tidak sah. Jadi orang yang sah wudu itu adalah orang yang bersih daripada hadas yang sifatnya adalah haid dan nifas. Yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati bihaitsu la yakunu hunaka jirmun yamna'u wusulal ma'i ilal basharati
fayajibu izalatu ma tahtal azafiri minal awsakhi wa ma fil muqi wal lihazi minan namasi wa ghairi zalika mimma yamna'u usulal ma'i ilal basharati. Yang keempat, an-naqa'u amma yamna'u usulal ma'i ila basharati, bersih badannya dari segala sesuatu amma yamna'u, yang ia itu menghalangi usulal ma'i, akan sampainya air ilal basharati, kepada kulit, kepada badan, kepada anggota yang dibasuh. Jadi harus orang ini kalau dia ingin sah berwudunya, pada bagian-bagian yang harus ia basuh di dalam wudu tidak ada benda yang menghalangi air sampai ke kulit. Jadi kalau ada orang habis ngecat, catnya itu bukan dari air seperti cat besi yang lengket itu, maka ketika kulitnya masih terkena cat, nggak bisa dia berwudu, harus dia bersihkan dulu cat itu sampai habis, ya, baru kemudian dia bisa berwudu. Andai ada bagian tubuhnya yang harus dia basuh dalam wudu lalu kemudian tidak sampai air kulitnya akibat benda-benda tertentu, maka hal tersebut menyebabkan wudunya tidak sah. Bihaitsu la yakun hunaka jirmun. Jadi sekiranya tidak ada di bagian-bagian yang harus ia basuh itu benda yang menghalangi yamna'u usulal ma'i ilal basharati, fayajibu, maka wajib baginya izalatu ma tahtal azafiri minal awsakhi, wajib bagi orang ini menghilangkan kotoran-kotoran yang masih terdapat di bawah kuku-kukunya. Jadi sebelum orang berwudu itu diperhatikan ada enggak kotoran yang ada di bawah kuku. Karena kalau ada kotoran di bawah kuku, seandainya kotoran tersebut menghalangi air sampai ke kulit, maka sungguh wudunya tidak sah. Dan kalau wudunya tidak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Wa ma fil mauqi, ya, wa ma fil muqi wal lihazi minan namasi, juga begitu juga pada celah-celah mata, ya, pada celah-celah bagian pada mata. Wa ghairi dzalika mimma yamna'u usulal ma'i ilal basharati, dan semua perkara apa saja yang dapat menghalangi air sampai kepada kulit. Nah, jadi diperhatikan di ujung-ujung kuku, kalau orang yang kukunya panjang kadang-kadang ada kotorannya. Dan kalaupun kotoran ini kita basuh, bisa saja kalau kotoran itu plastik umpamanya, maka akan menghalangi. Karena daging yang ada di bawah kuku yang memanjang ini wajib basah oleh air wudu. Kalau dia tidak terkena air wudu, maka tidak sah wudunya. Nah, orang yang tidak sah wudunya berarti sholatnya sudah tidak sah. Maka sama dia ini dengan orang yang belum melaksanakan sholat. Nauzubillahi min zalik. Jadi kita sudah beranggapan bahwasanya kita setelah melaksanakan sholat, ternyata sholat kita tidak sah hanya karena kotoran di balik kuku-kuku. Maka tidak baik sebenarnya memelihara kuku sampai panjang, andainya hal tersebut mengkhawatirkan, ya, untuk tidak terkena air semuanya. Jadi kuku ini semua wajib terbasuhi di bawah kuku kan. Jadi daging yang ada di bawah kuku yang memanjang tadi ini, di bawahnya itu semuanya harus kena. Makanya semua pada saat wudu harus dibuka, ya, kuku-kukunya harus dibuka, harus basah. Kalau nggak basah, ya nggak sah. Nah, itu syarat sahnya, ya, yang keempat. Kemudian yang kelima, alla yakuna 'alal 'adwi ma yughayyirul ma'a bihaitsu yaslubu ismal ma'i ka hibrin wa sabunin masalan. Nah, ini yang kelima, ini juga penting. Alla yakuna 'alal 'adwi, bahwasanya tidak ada sesuatu yang ada pada anggota yang wajib dibasuh, ma yughayyirul ma'a, sesuatu yang bisa menyebabkan air berubah, bihaitsu yaslubu ismal ma'i, ya, sekira-kira itu air itu tetap harus bernama mutlak airnya, tidak berubah menjadi air yang lain. Kahibrin, seperti akan adanya tinta,
wasabunin, atau akan adanya sabun pada badannya, pada anggota tubuhnya yang harus dibasuh itu, masalah semisalnya. Nah, jadi gini maksudnya ibu-ibu sekalian, pada saat kita membasuh bagian wudhu kita, tidak boleh pada bagian tersebut masih ada sesuatu yang bisa merubah hukum air. Kan kita sudah belajar tentang air, yakni air, ada air yang suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air mutanajjis. Kemudian ada air yang berubah warna, rasa dan baunya. Nah, air yang berubah warna, rasa dan baunya, kalau yang merubahnya itu diakibatkan oleh benda yang suci, maka air tersebut yang tadinya hukumnya jadi air mutlak, ya, air mutlak berubah hukumnya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, begitulah keadaannya andainya kita, di tangan kita ini masih ada tinta. Di tangan kita masih ada apa? Masih ada tinta. Lalu air kita ambil, kita berwudu ini, kita berwudu dengan menggunakan air. Lalu air tersebut sampai ke tubuh, pada tubuh kita ini masih ada tinta. Air ini kan sedikit setelah sampai ke sini kan? Iya kan? Jadi air yang sampai pada kulit kita ini langsung tercampur pada yang namanya tinta. Pada saat dia tercampur dengan tinta ini, hukum air sudah berubah, maka tidak sah wudunya. Atau sabun, badan kita masih kena sabun. Nah, masih sabun di badan kita, masih ada samponya, belum bersih samponya. Terus kita berwudu. Pada saat kita membasuh tangan kita, maka air yang kita pakai berwudu tadi itu begitu terkena sabun langsung berubah hukumnya menjadi air yang suci tapi tidak mensucikan, maka tidak sah wudu tersebut. Sehingga ibu sekalian, dalam keadaan orang itu akan bersuci, tubuhnya harus sudah bersih dari segala sesuatu yang bisa merubah hukum air atau merubah sifat air. Jadi kalau orang mandi, umpamanya mandi wajib, mandi janabat karena habis haid, nifas, wiladah dan lain-lain, itu cara mandi yang benar itu adalah ia meratakan air dulu ke seluruh tubuhnya sebelum ia mencampurkan sabun pada badannya. Atau sebaliknya, dia sabunan dulu sampai selesai, sampai seluruh badannya bersih terkena sabun, baru pada saat itu dia berniat untuk mengangkatkan hadas besar, agar ketika air yang dia pakai mengangkatkan hadas besar itu tidak tercampur pada sabun yang ada pada tubuhnya. Begitu juga dengan bedak. Kita, kalau ibu-ibu, ya ibu-ibu, bukan kita, ibu-ibu ya, perempuan biasanya kan pakai bedak. Kalau dia berwudu, maka dia harus bersihkan dulu bedaknya sebelum dia berwudu. Kenapa? Karena kalau dia tidak bersihkan bedaknya dulu, maka wudunya tidak sah. Kenapa? Karena air yang dia pakai ini tadi jadi hukumnya berubah jadi air yang suci tidak mensucikan. Begitu dia basuh langsung kena bedak kan? Ayo. Begitu dia basuh kena bedak kan? Begitu dia kena bedak, bukan airnya bukan bedak itu menghalangi air ke wajah, enggak. Karena bedak itu powder bubuk kan, bubuk. Nah, bubuk itu tidak menghalangi air ke tubuh, tapi yang jadi masalah bubuk ini merubah air. Jadi begitu airnya kita letakkan di wajah kita masih ada bedaknya, bedak ini merubah hukum air. Air itu yang tadinya adalah hukumnya suci dan mensucikan, begitu kena bedak berubah hukum jadi air yang suci tapi tidak mensucikan. Ayo, ya yang dulu-dulu mudah-mudahan dimaafkan ya, karena belum tahu. Sekarang sudah tahu. Kalau sekarang sudah tahu, kalau mau wudu dibersihkan dulu. Jangan berniat wudu dulu. Begitu masuk kamar mandi atau tempat wudu, dibersihkan dulu. Pertama ini bersih sampai bersih habis semua bedak. Begitu juga lipstik, ya, dibersihkan. Setelah bersih baru berwudu. Atau disabun dulu, kamu disabun bersih. Nah, kalau enggak maka wudunya tidak
sah. Kenapa tidak sah? Karena air tadi telah tercampur pada bedak. Karena air tercampur bedak, maka air itu sudah berubah sifatnya dari air suci mensucikan kepada air yang suci tetapi tidak mensucikan. Paham ya? Paham. Itu yang kelima. Jadi alla yakuna 'alal adwi, bahwasanya tidak ada pada di atas anggota bagian tubuh yang harus dibasuh ma yughayyirul ma'a, sesuatu yang menyebabkan air berubah, bihaitsu yaslubu ismal ma'i kahijrin, seperti ini tinta, wasobunin, sabun masalan. Ini contoh aja sabun nih. Jadi semua perkara benda ya, semua jenis benda, enggak hanya tinta dan sabun, sampo ya, apalagi ya semuanya, semua hal-hal yang semua ya. Apalagi kalau pada tangan apa nih? Hand body dibersihkan dulu, dibuang dulu hand body-nya. Kenapa? Begitu air sampai kena hand body kan, berubah tuh air karena tercampur hand body. Apa? Kutek. Kalau cat kuku itu dia sifatnya mukhalid atau mujawir. Mananya itu kutek itu kan melekat pada kuku kan, nempel. Jadi dia tidak berubah air karena dia sudah menyatu pada kuku. Kecuali begitu dia kena air luntur, nah baru tuh. Tapi kalau dia nggak luntur nggak masalah kalau kutek. Ya. Kutek yang sudah dibuang ya, artinya tinggal bekasnya lagi. Nah itu ya. Nah sampai situ dulu, jangan nanya dulu. Belum selesai, nanti nanyanya. Ya. Nah, yang kelima, yang keenam syaratnya. Saya kalau ngaji itu di beberapa tempat ya, pas bagian yang ini memang banyak ibu-ibu yang bengong. Pas bagian yang ini banyak ibu-ibu yang bengong. Oh, selama ini begitu wudhunya, langsung aja. Bahkan diirit-irit gitu kan, airnya biar bedaknya nggak habis. Ya. Nah, sekarang yang keenam. Al-ilmu bi faradiyatihi ay ya'lama may yuridu al-wudu'a anna al-wudu'a fardun. Syarat yang keenam, syarat sahnya wudu itu al-ilmu bi faradiyatihi. Orang yang wudu ini tahu kalau wudu itu wajib, sehingga dia enggak nganggap wudunya itu sunnah. Bu, mau kemana? Mau wudu. Ibu tahu kan wudu itu wajib. Lah ya tahu, katanya, makanya saya mau wudu. Nah, begitu. Ibu mau kemana? Wudu. Kok wudu sih bu? Ya pengen aja. Memangnya wudu itu hukumnya wajib tak bu? Ya enggak sih, wajib sih enggak, cuman pengen aja. Nah, enggak sah wudunya. Ya, kenapa? Karena dia enggak tahu kalau wudu itu wajib. Jadi syarat sah tuh harus tahu kita kalau wudu itu wajib. Jadi ayya'lama may yuridul wudu'a, bahwasanya mengetahui ia siapa yang ingin berwudu itu, ay annal wudu'a, bahwasanya wudu fardun, adalah sesuatu yang fardu. Makanya penting orang tuh ngerti hukum tuh. Hukumnya apa? Fardu. Ya. Hukumnya apa? Sunnah. Oh, tahu gitu. Kemudian yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudihi sunnatun. Orang tersebut tidak menganggap sesuatu yang fardu daripada gerakan wudunya itu sebagai sesuatu yang sunnah. Jadi kalau yang fardunya ya dia anggap fardu ya. Fardu wudu itu ada berapa? Ibu-ibu ini cepat lupanya. Susah ingat ya. Udah lupa ya. Baru berapa lembar kita lewati? Berapa fardu wudu?
Wajah, wajah, kepala, tangan, kaki. Berapa? Berapa? Ditambah niat sama tertib. Jadi berapa semuanya? 6. Ya, 6 ya Bu ya. Itu ingat ibu-ibu. Kalau dikasih tahu. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, itu fardu. Kalau kamu mau sholat, maka basuhlah wajahmu, sapulah kepalamu, kedua tanganmu, sapu kepalamu dan kedua kakimu. Para ulama menambahkan syarat rukun yang selanjutnya niat dan tertib. Nah, itu. Jadi yang keberapa? Yang ketujuh ya. Allah ya'taqida fardhan min furudihi sunnatun. Ia tidak beriktikad atau tidak meyakini sesuatu yang fardu adalah sunnah. Nah, ini wa fi halatun, dalam perkara yang ketujuh ini ada tafsilnya, ada penjelasannya. Ada beberapa penjelasan. Dalam hal meyakini sesuatu yang fardu adalah sunnah, itu enggak boleh ya. Ya. Jadi maksudnya dia harus meyakini yang fardu itu fardu. Nah, dalam perkara yang seperti ini terbagi 4. Yang pertama, taratan ya'taqidu anna kull af'alil wudu'i furudun fayasihhu minhul wudu'i. Kalau ada orang meyakini ya bahwa seluruh daripada gerakan atau seluruh daripada perbuatannya di dalam wudu, maknanya adalah seluruh bagian-bagian yang dibasuhnya di dalam wudu itu dia anggap sebagai sesuatu yang wajib. Padahal kan enggak wajib semua kan, seperti telinga enggak, kumur-kumur enggak juga kan, iya kan? Fayasihhu minhul wudu'i, maka orang ini masih dianggap sah wudunya. Ya, kan dalam membasuh anggota wudu kan enggak semuanya wajib ya, ada yang sunnah kan. Tapi ada orang nih nganggap semua yang dia lakukan itu adalah wajib. Nah, orang ini masih dianggap sah ya, masih dianggap sah wudunya. Yang kedua, wataratan ya'taqidu anna kulla af'alil wudu'i sunanun fala yasihhu minhul wudu'i. Yang kedua, ada orang yang sebaliknya menganggap bahwa seluruh pekerjaannya dalam membasuh anggota wudunya itu adalah sunnah, enggak wajib. Fala yasihhu minhul wudu'i, maka orang ini wudunya tidak sah. Jadi kalau yang pertama tadi dia anggap wajib semuanya, ya sah dia wudunya. Yang kedua dia anggap sunnah semua, ya enggak sah. Kenapa? Karena itu ada yang wajib. Yang ketiga, wataratan ya'taqidu anna fihi furudun wa sunanan wala yumayyizu bainahuma fa fihi tafsilun. Ada tafsil lagi. Yang ketiga, ada orang yang beriktikad atau berkeyakinan bahwasanya di dalam pekerjaan wudunya itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi wala yumayyizu bainahuma, tapi dia enggak bisa bedain yang sunnah yang mana. Ya, sunnahnya yang mana ya? Saya ini percaya, saya ini yakin, gitu kan? Saya berkeyakinan. Kalau wudu ini, perbuatan-perbuatan di dalam wudu ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Keyakinan saya begitu ya. Tapi saya enggak tahu, gitu kan? Yang sunnahnya yang mana, yang wajibnya yang mana, ya kan? Tapi dia kerjakan semua. Fa fihi tafsilun, dalam hal ini ditafsil, dikasih penjelasan, maknanya dibedain keadaannya. In kana amiyan, kalau orang itu orang amiyan, orang awam. Orang awam itu orang yang belajar agamanya biasa-biasa aja gitu.
Ya tahu sholat udah gitu. Ya sedikit belajarnya, nggak banyak gitu. Fayasihhu bil ittifaqi, maka wudunya sah menurut kesepakatan para ulama. Dimaklumilah dia itu bukan penuntut ilmu, tapi orang yang beragama Islam, ingin ibadah, belajar sekedarnya, tahu sholat, tahu wudu, tahu cara wudu, tapi tidak mempelajari secara tafsir, secara mendetil ya, dalam-dalam satu-satu kayak kita pelajari ini enggak gitu ya, tapi cukup belajarnya cara wudu gimana Pak, gini cara wudu, nah dia lihat terus diikuti, hanya begitu saja awam. Kalau orangnya pemahamannya baru sampai di situ, maka dimaafkan ya, dia nganggap nih dalam wudu ini ada yang fardu, ada yang sunat, tapi nggak tahu dia yang mana yang fardu, mana yang sunat. Nah, bagi orang awam tadi itu dianggap sah. Yang kedua, in kana aliman, apabila ia adalah orang yang aliman. Alim, siapa alim di sini? Dhabitul alimi huna, yang dimaksud batasan orang alim itu adalah apa? Orang yang menyibukkan dirinya dalam menuntut ilmu, dan orang-orang yang senantiasa mulazamah dengan ulama. Ya, orang yang ngaji lah, pokoknya yang ngaji itu. Nah, kalau orang yang ngaji, sudah ngaji orangnya, yasihhu inda Ibni Hajar, menurut Imam Ibni Hajar tetap sah juga. Wala yasihhu inda Ramli, tapi menurut Imam Ar-Ramli tidak sah. Nah, kita mau ikut yang mana? Ikut yang sah aja ya? Ya, ikut yang sah aja. Ah, ya. Sah aja ya. Ya, kesimpulannya begitu. Kemudian berapa lagi? Sudah ke berapa ini? 9 ya? Oh, masih ke-7 ya? Oh, masih perincian. Oh ya, wa taratan yaqulu, terkadang yaqulu, dia berkata, innamas harrosi, sesungguhnya menyapu kepala, wa ghuslar rijlaini, dan membasuh kedua kaki, ahaduhuma sunnatun, salah satu dari keduanya adalah sunnah. Walam yu'ayyin, tapi dia tidak menetapkan, menentukan, enggak menunjukkan mana yang sunnah. Dia cuma bilang begitu aja. Sebenarnya menyapu kepala dan membasuh kedua kaki itu salah satunya ada yang sunnah loh. Tapi dia enggak tetapkan yang sunnahnya itu yang membasuh kaki atau yang menyapu kepala. Artinya pada saat itu dia belum menetapkan apa-apa. Fayasihhu, maka sah, wudunya sah. Li'annahu lam ya'taqid fardhon muayyanan annahu sunnatun, karena dia sebelum secara muayyan, maknanya itu belum menetapkan, benar-benar menetapkan identitas yang ini loh yang sunnah itu, padahal salah gitu ya, enggak ditetapkan begitu ya, belum dia mengatakan sesuatu yang wajib sebagai sesuatu yang sunnah, enggak, maka tetap sah. Jadi di sini poinnya yang enggak sah itu cuma satu kan, dia menganggap semuanya sunnah, padahal itu ada yang wajib. Kemudian yang ke-8, syarat wudu itu adalah al-ma'ut tahuru, yakni air yang suci, harus dengan air yang suci dan mensucikan, yakni air mutlak. Li'annal hadasa, karena sesungguhnya hadas itu la yurfa'u, tidaklah terangkat illa bil ma'it tahuri al-mutlaqi, kecuali dengan air yang suci, yakni air mutlak, kama taqaddama, sebagaimana penjelasan yang lalu-lalu tentang air mutlak. Air mutlak ada berapa? Ada tuh 7. Ingat kan ibu-ibu? Iya, ibu-ibu ini ingat loh kalau dikasih tahu. Nah, yang ke berapa? 9 ya? Yang ke-9? Iya kan? Yang ke-9, izalatun najasati al-ainiyati, dia menghilangkan najis yang aini, ya, najis yang kelihatan.
Aini itu kelihatan. Kalau enggak dia kelihatan warnanya, dia kelihatan apa lagi? Ada baunya ya, atau ada rasanya. Ya itu harus dihilangkan dulu. Idza kanat la tazulu bi ghaslatin wahidatin, apabila ia tidak hilang pada basuhan yang pertama, fayajibu ghaslatani bil ittifaq, maka wajib ia menghadirkan basuhan yang kedua sebagaimana kesepakatan ulama. Wa amma idza kanat tuzalu bi ghaslatin wahidatin, dan apabila ia hilang najisnya itu pada satu kali basuhan, fa indar Rafi'i, menurut Imam Rafi'i, la budda min ghuslataini kadzalik, dia harus basuh lagi. Ghuslatun li izalatin najasati, basuhan yang pertama untuk menghilangkan najis, wa ghuslatun li raf'il hadasi, dan satu basuhan lagi untuk mengangkatkan hadas, ya. Wa ghuslatun li raf'il hadasi, yakni satu basuhan untuk menghilangkan najis dan satu basuhannya untuk mengangkatkan hadas. Jadi kalau kita tuh uduk nih, uduk, ternyata di tangan kita masih ada najis. Begitu kita basuh pertama, ini hukumnya hukum menghilangkan najis. Wajib mendatangkan basuhan yang kedua, karena basuhan yang kedua inilah yang baru namanya mengangkatkan hadas. Menghilangkan najis itu artinya ngilangin kotoran yang ada. Mengangkatkan hadas itu ya wudu itu sendiri, ya, paham nggak maksudnya? Nah, itu yang keberapa? 10. Yang ke-10 syaratnya jaryul ma'i ala jami'il adwi, mengalirkan air kepada seluruh bagian wudu yang harus dialiri, yakni yang dibasuh. Bi ayyajriya bi tab'ihi, sekiranya air tersebut ia jadi mengalir, ia air bi tab'ihi, dengan tabiatnya, yakni ngalir sendiri. Maknanya itu kalau namanya dibasuh harus air yang mengalir. Airnya itu mengalir, ya. Air yang mengalir itu bagaimana cara tandanya? Apabila kalau kita taruh pada tempat penampungannya atau pada tangan, dia menggenang. Kalau air yang menggenang kita alirkan pada tangan, pasti dia mengalir. Itu maksudnya mengalir sesuai tabiatnya air, gitu kan. Bukan hanya mengalir akibat kita alirin, gitu, kita usapin gini. Ini namanya mengusap, ya kan? Nah, itu. Jadi air tersebut mengalir. Fala yakfi mashul udwi, maka tiada mencukupi hanya dengan mengusap bagian daripada wudu itu, bi khirqatin, dengan khirqatin, kain yang basah, kain basah, au saljin, atau dengan salju. Jadi pada sesuatu yang mesti dialirkan air itu, ya, pada sesuatu yang harus dibasuh, maka harus dengan air yang mengalir. Enggak bisa dengan air tapi enggak mengalir. Contohnya dengan kain yang basah. Ibu mau ngapain? Wudu, bawa kain basah, gitu ya. Lap. Kalau pas bagian mengusap maka boleh, ya, sah, ya, kalau dia tidak berubah airnya itu. Tapi kalau mau mencuci, gitu ya, membasuh bagian wudu, ya enggak bisa. Jadi kalau orang berwudu itu kan ada yang dicuci, ya, dibasuh, ada yang diusap. Yang dibasuh apa aja? Muka, terus tangan, kaki. Yang diusap kepala, ya. Nah, itu maksudnya. Bedanya membasuh dengan mengusap apa? Kalau membasuh harus ada air yang menggenang. Kalau mengusap cukup basah terus kita usapkan. Nah, itu
Di situ maksudnya air mengalir. Jadi air mengalir itu yang wajib mengalir pada sesuatu yang harus dibasuh, yakni pada apa? Wajah, tangan dan kaki. Tapi kalau kepala diusap saja. Yang ke-10 itu yang ke-11. Yang ke-11 adalah tahaqqul muqtadi ay al-jazamu fin niyati falau tawaddaa syakan hal huwa muhdisun am mutawaddiun fala yasihhu wudu'uhu in banal halu annahu ghairu mutawaddiin li'adami tahaqqul muqtadi wa huwal jazmu bin niyati. Nah, orang tersebut nih kalau berwudu itu harus menetapkan alasan di dalam niatnya. Jadi dia nih kalau berwudu itu apa sih tujuan wudunya itu? Ya untuk mengangkatkan hadas gitu ya. Kemudian yang ke-12 dawamun niyati hukman. Jadi mendawamkan niat secara hukum, maknanya itu daripada awal dia berwudu sampai selesai dia harus berniat dalam keadaan niat wudu. Bi an la ya'tiya bima yunafiha kariddatin. Sekiranya tidak ia mendatangkan sesuatu yang menafikan niatnya itu kariddatin, seperti orang itu murtad. Jadi dari awal sampai akhir dia muslim nih. Dia mulai wudu. Ya pada saat dia wudu ini harus niatnya memang benar-benar dalam keadaan wudu. Saya ini lagi wudu gitu ya. Sampai selesai wudunya. Enggak boleh dia melakukan sesuatu yang bisa menafikan niat, yang bisa menghapuskan niat itu, seperti murtad umpamanya. Orang lagi wudu baru selesai cuci muka murtad. Nauzubillahi min zalik. Lalu dia masuk Islam lagi, tobat masuk Islam lagi. Enggak dia ulang wudunya. Langsung tangan dan selanjutnya. Maka enggak sah, harus diulang. Jadi enggak boleh terputus niatnya dalam sisi hukum. Maknanya dari awal memang statusnya dalam keadaan berwudu. Wa alla yasrifaha ila ghairil manwi. Jadi tidak terputus niatnya itu secara hukum. Yang ke-12, yang ke-13 apa? 13 apa? Yang ke-13 adalah dukhulul waqti. Telah masuk waktu, udah masuk waktu sholat. Al-muwalatu lidaimil hadasi. Ya, sudah masuknya waktu secara berterusan bagi siapa? Lidaimil hadasi, bagi orang yang terus-menerus berhadas. Kasalasil bauli, seperti orang yang kena penyakit salasil bauli, kencing yang terputus-putus. Ya, rantai kencing. Maksudnya apa rantai kencing itu? Orang kencing terus, berwudu dia pasti kencing. Kencing lagi, kencing dikit, kencing, buang air kecil, penyakit namanya salasil baul itu namanya. Nah orang yang ini kan berhadas terus kan, berwudu berhadas lagi, artinya nggak mungkin dia bisa sholat. Maka atas orang ini harus dia berwudunya setelah masuk waktu sholat. Khusus bagi orang yang senantiasa berhadas terus. Contohnya salasil bauli. Nah orang yang seperti ini sah enggak wudunya kalau dia belum selesai wudunya udah keluar dari kencingnya? Sah. Yang penting dia ini wudunya udah masuk waktu sholat. Allahu Akbar. Masuk waktu sholat asar. Setelah masuk waktu sholat asar baru dia boleh wudu. Dia ke kamar mandi, dia bersihkan, meskipun terus dia wudu. Setelah itu keluar lagi kencing, namanya penyakit salasil baul, rantai kencing. Artinya sedikit, nggak mungkin bisa selesai. Maka dia teruskan aja wudunya sampai selesai dia wudu, terus dia sholat. Selesai dia sholat, status daripada wudunya menjadi habis, jadi batal ya. Begitu azan maghrib, dia baru boleh wudu setelah azan maghrib, udah masuk waktu sholatnya. Dia lakukan itu sampai selesai sholat. Selanjutnya
masa berlaku sucinya habis lagi ya setelah dia sholat. Nah, jadi setiap masuk waktu sholat baru dia berwudu. Ini berlaku bagi orang yang terus-menerus memiliki hadas, berhadas terus. Contohnya satu, kasalasil bauli tadi, orang yang kencing sedikit-sedikit, penyakit. Wal mazi, atau orang yang senantiasa keluar mazi ya, cairan yang ada pada tempat buang air kecilnya yang tidak pernah habisnya, kan najis itu. Tapi kalau dia tidak pernah berhenti, maka dia bersihkan, lalu dia berwudu setelah masuk waktu sholat. Meskipun terus keluar, dia terus saja wudu dan terus sholat. Setelah selesai sholat, maka sama, dia batal ya, dia batal wudunya. Dia baru boleh berwudu lagi pada saat waktu sholat datang ya. Nah, kemudian apa lagi? Wal mustahadhah. Nah, orang yang selalu kena istihadah, darah penyakit keluar terus ya. Nah, sama seperti itu, dibersihkan lalu dia berwudu. Pada saat dia berwudu keluar, nggak masalah, teruskan saja sampai selesai sholat. Setelah selesai sholat baru dia batal. Paham nggak ibu-ibu? Paham. Kemudian yang ke berapa? 14 yang terakhir ya. Yang ke-14 adalah ada muta'liqin niyati. Dia tidak mengikatkan niatnya, tidak menggantungkan niatnya. Kama taqaddama fi syurutin niyati sebagaimana dijelaskan di dalam syarat-syarat niat. Jadi syarat-syarat niat itu tidak boleh digantungkan pada sesuatu. Contohnya gini, niat wudu. Saya berniat wudu. Saya berniat wudu, tetapi jika orang itu datang, saya batal. Nah, itu diikatkan begitu wudunya, maka nggak sah wudunya. Jadi niat wudu nggak boleh diikatkan pada sesuatu, digantungkan, ada syarat gitu ya. Dia bikin syarat sah sendiri dari wudunya. Saya berwudu ini, saya sekarang niat wudu, tapi niat wudu saya ini kalau si A itu nggak datang, tapi kalau dia datang, saya nggak niat wudu ya. Seperti itu kerjaan ini ya. Tapi andai ada yang seperti itu, maka wudunya tidak sah. Nah, demikianlah ibu-ibu sekalian, di antara perkara-perkara penting yang harus kita tahu mengenai permasalahan wudu. Syarat sah daripada wudu ini mesti ibu-ibu ingat. Tidak mesti dihafal, tapi harus ingat. Jangan sampai tidak ingat. Karena kalau kita berwudu enggak tahu nih syarat-syaratnya, maka bisa jadi kita telah melakukan sesuatu yang tidak sah ya, ini tidak dianggap wudu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.